Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Saya harap baik-baik saja. Oke Bapak Ibu, kita di video ini kita akan membahas tentang materi baru yaitu tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam suatu pengendali ekonomi itu ada 2 kebijakan Bapak Ibu. Jadi kebijakan pertama kebijakan fiskal dan kedua kebijakan moneter. Nah, jadi kebijakan fiskal dan moneter ini seringkali digunakan secara bersamaan, artinya secara sejalan gitu Bapak Ibu ya, untuk mencapai kondisi ekonomi yang diharapkan gitu. Nah, jadi kebijakan dari fiskal itu dia bisa mencakup tentang kebijakan fiskal itu apa sih sebelumnya gitu ya. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, yang dibuat oleh pemerintah dan dilakukan oleh pemerintah. Jadi dia mengatur apa aja. Contoh ada pajak, belanja pemerintah, defisit anggaran, subsidi. Nah, itu di ranahnya kebijakan fiskal. Artinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Nah, sedangkan kebijakan moneter inilah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral. Kalau di Indonesia itu bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Itu adalah bank sentralnya Indonesia. Nah, jadi tugas dia apa? Tugas dia untuk membuat suku bunga, suplai uang, operasi pasar terbuka, atau cadangan bank. Nah, itu tugas dari kebijakan moneter atau kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Nah, kebijakan fiskal dan moneter itu seringkali digunakan secara bersamaan. Artinya dia dilakukan secara sejalan gitu ya, untuk mencapai kondisi ekonomi yang diharapkan dan ekonomi yang sehat gitu. Nah, kebijakan fiskal digerakkan oleh pemerintah. Nah, jadi kebijakan pemerintah itu yang mengatur arus pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, jadi mulai dari arus masuk, berapa pajak, berapa pendapatan negara atau pengeluaran negara untuk belanja apa aja itu dilakukan oleh pemerintah gitu. Tuh. Nah, tujuannya adalah dirancang khusus untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi makro secara langsung. Nah, jadi ada dua kutub gitu ya, utama untuk instrumen fiskal. Nah, jadi ada dua kutubnya, dua kayak keseimbangan gitu. Nah, jadi ada pengeluaran pemerintah. Nah, jadi pengeluaran pemerintah itu untuk belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah itu ada salah satunya untuk infrastruktur. Nah, infrastruktur itu untuk membangun jembatan, membangun jalan, untuk pelabuhan, untuk ini gitu ya. Nah, dari itu ada pendidikan, contoh untuk membangun sekolah, untuk menggaji guru. Nah, itu di pendidikan. Ada kesehatan untuk rumah sakit negeri gitu ya. Dan itu ada program sosial, itu ada bantuan, ada tuh acara pemerintah gitu. Nah, itu dia digunakan untuk merangsang permintaan agregat atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kebijakan yang dibuat untuk melakukan penaikan pertumbuhan ekonomi. Nah, dia ada juga yang kedua tuh ada pajak gitu ya. Jadi pajak itu mencakup penghasilan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, itu atau pajak-pajak lainnya lah gitu ya. Fungsinya lah untuk mempengaruhi pendapatan di sponsor masyarakat dan tingkat investasi. Nah, jadi gunakannya pajak untuk uang masuk pemerintah gitu Bapak Ibu ya. Nah, uang masuk pemerintah untuk belanja ya kebutuhan negara gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kan kita bahas kebijakan fiskal nih. Sekarang kita masuk di moneter. Nah, jadi kebijakan moneter dikendalikan oleh bank sentral. Nah, jadi kebijakannya itu untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga di pasar. Nah, jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau di negara kita itu semua diatur oleh bank sentral gitu. Jadi contoh, kita tahun ini kita nggak boleh memproduksi uang dengan jumlah sekian. Karena kalau jumlahnya terlalu besar, itu bisa inflasi gitu contohnya. Nah, itu yang ngatur tuh bank sentral. Itu dari kebijakan moneter. Nah, jadi fokus utamanya lah ada dua gitu. Yang pertama untuk mengendalikan inflasi, untuk mencegah inflasi yang tidak sehat, ada menjaga stabilitas nilai mata uang. Jadi untuk menjaga nilai mata uang kita biar tidak rusak atau biar tidak terkendali gitu. Nah, jadi ada tiga panel kendali utama moneter. Yang pertama ada suku bunga, yang kedua operasi pasar terbuka, dan tiga cadangan wajib minimum. Nah, jadi kalau untuk suku bunga itu dia untuk fungsinya untuk mengatur biaya pinjaman dan investasi. Nah, suku bunga tinggi menekan inflasi, suku bunga rendah mendorong pertumbuhan. Nah, jadi suku bunga itu untuk mengatur pinjaman gitu. Nah, pinjaman untuk investasi. Contoh misalnya Bapak Ibu ada mau investasi gitu ya, itu udah diatur di suku bunga. Nah, kalau dia suku bunganya tinggi dia bisa menekan inflasi karena kalau nilainya terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan inflasi. Nah, tapi kalau suku bunganya rendah dia bisa untuk mendorong pertumbuhan gitu. Nah, yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Dia fungsinya untuk membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk langsung mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, jadi
dia itu melakukan kayak jual secara terbuka lah kepada masyarakat. Nah, itu untuk membeli atau menjual surat berharganya pemerintah. Contoh bisa tanah, bisa surat-surat obligasi gitu. Nah, ketiga ada cadangan wajib minimum. Nah, jadi cadangan wajib minimum inilah untuk mengubah batas syarat cadangan. Jadi bank komersial bisa mengatur kapasitas bank dalam memberikan pinjaman gitu. Nah, jadi bank itu dia nggak boleh, contoh misalkan di bank itu dia punya uang 500 miliar. Nah, dia nggak boleh tuh 500 miliar tuh dihabiskan plok untuk di pinjaman gitu ya, untuk diputar. Dia pasti harus wajib ada yang disisain. Tidaknya kita hanya bisa batas memberikan 200 miliar maksimal gitu. Nah, jadi ada manuver moneter atau menggunakan gas dan rem ini sebagai analoginya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kebijakan yang ekspansif dan kebijakan yang kontraktif atau kebijakan yang ketat. Nah, jadi kebijakan yang ekspansif itulah fungsinya untuk menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang beredar gitu. Nah, itu dia tujuannya untuk merangsang laju ekonomi. Nah, jadi biar ekonominya itu terus laju, biar ekonominya terus berkembang gitu, dia menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, itu adalah kebijakan dari ekspansif. Nah, sedangkan kebijakan dari kontraktif atau kebijakan yang ketat adalah menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar. Nah, jadi tujuannya ditujukan untuk spesifik untuk menekan inflasi. Nah, di sini ada matriks diagnostiknya pengendali ekonomi gitu ya. Jadi kebijakan fiskal. Nah, jadi aktor utamanya kalau kebijakan fiskal itulah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang langsung dinaungi oleh pemerintah, yang langsung dijalankan oleh pemerintah. Nah, sementara kalau kebijakan moneter itu dilakukan oleh bank sentral. Kalau di Indonesia itu Bank Indonesia namanya. Terus fokus kendalinya kemana? Nah, kalau dia kebijakan fiskal, dia tentang pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi ada berapa pendapatan negara masuk, uang masuk negara berapa, bisa dari pajak, bisa dari ini gitu ya, bisa dari hutang, obligasi. Nah, itu dilakukan oleh negara, baik itu mau itu pendapatan dan pengeluaran. Nah, sementara kebijakan moneter tuh fokus kendalinya untuk jumlah uang beredar dan suku bunga. Jadi jumlah uang yang beredar itu berapa, suku bunga itu berapa persen, itu dilakukan oleh kebijakan bank moneter. Nah, ada instrumen kebijakan. Nah, jadi ada pajak dan belanja pemerintah. Nah, jadi kan pemerintah itu kan pasti ngasih pajak. Semua negara pasti ada ngasih pajak dan ada belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu apa? Contohnya misalnya kayak kalau di militer tuh belanja alutsista. Kalau di sekolah itu kita belanja untuk pengeluaran dana BOS. Untuk inilah belanja pemerintah. Artinya pemerintah membeli suatu barang gitu untuk kebutuhan negara. Nah, sementara kebijakan moneter untuk instrumen kebijakan adalah suku bunga. Dia untuk mengatur suku bunga berapa, pasarnya terbukanya gimana, cadangan wajibnya jumlahnya berapa, itu dilakukan oleh kebijakan moneter. Nah, tujuan spesifiknya apa sih? Nah, jadi kalau tujuan spesifik dari fiskal itulah untuk pertumbuhan ekonomi dan serapan kerja. Jadi agar pertumbuhan ekonominya semakin cepat, agar perputaran keuangannya makin baik, agar serapan kerja yang dibutuhkan juga makin maksimal, itu dilakukan oleh dari kebijakan fiskal. Nah, itu tujuan dari kebijakan fiskal. Nah, kalau dari kebijakan moneter itu stabilitas mata uang dan kendali inflasi. Jadi mata uang kita tuh dia stabil. Dia nggak inflasi terlalu tinggi, nggak inflasi terlalu rendah. Nah, jadi dia bisa mengendalikan untuk inflasinya. Nah, oke Bapak Ibu, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.